Ya, ada beberapa anak sekolah yang lagi menikmati makan gratis. Nah, ini videonya di mana ada yang pro, ada yang kontra ya, teman-teman. Namanya kebijakan, walaupun itu baik, tetap aja ada yang nggak suka ya. Menggunakan produk-produk UMKM, membantu lah ya teman-teman ya. Tapi itu regulasinya harus jelas karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nggak lupa, gue pengen bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Dan sudah menjadi tugas gue di sini adalah bakalan ngebacain komentar-komentar kalian, teman-teman ya. Tentu saja komentar-komentar kalian yang pernah kalian ketik di sebuah video yang lagi viral ya, teman-teman. Nah, ini beberapa hari ini lagi viral terkait statement-statement atau ucapan-ucapan dari beberapa tokoh di Indonesia. Aduh, kadang-kadang kalau udah dianggap sebagai tokoh itu ya ucapannya tuh harus apa ya, enak didengar, adem, mengayomi. Tapi nggak semua itu apa ya, harapan kita itu masyarakat nggak semuanya bisa terpenuhi ya. Kadang-kadang ada juga nih statement yang kadang-kadang di kuping itu nggak enak didengarnya ya, teman-teman ya. Walaupun itu mengungkapkan sebuah kebenaran, tapi terlihatnya tidak enak. Ya itu sering banget terjadi di Indonesia ini, teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa statement terkait dengan kebijakan makan gratis atau program kerjanya Pak Prabowo nih, teman-teman ya. Kita lihat dulu videonya, nanti kita bacain komentar-komentarnya, teman-teman ya. Tahan. Nah, sebelumnya ini ada video ya, teman-teman ya. Ada beberapa anak sekolah yang lagi menikmati makan gratis. Nah, ini videonya di mana, terus itu terjadinya kapan? Coba kita lihat videonya, teman-teman. Nanti kita cari tahu di kolom komentar. Viral adik-adik SD di daerah terpencil melahap makan gratis. Baru-baru ini viral di media sosial memperlihatkan adik-adik SD sedang berjibaku untuk mendapatkan makan gratis. Terlihat sampai mereka angkat-angkat makanan dan memakannya di pinggir jalan. Karena mobil pengangkut tidak dapat melalui akses di sekolah mereka karena aksesnya terpencil. Inilah potret masyarakat kita yang diperjuangkan Prabowo Gibran. Like agar semua orang tahu. Nah, kita lihat komentarnya. Apakah kalian termasuk salah satu yang meninggalkan jejak digital di sini nih? Kita bacakan tuh ya. Keren Pak Prabowo, makan gratisnya udah nyampe ke mereka yang pantas. Terima kasih Presiden dan Wapresku. Oh, benar ya. Kita lihat ini baru nih videonya ya. Kita lihat balasannya ini ya. Real, tidak hanya omong-omong saja, nantikan kelanjutannya di 2025, seluruh Indonesia sampai ke daerah yang terdalam. Thanks Jenderal. Tuh, dibaris lagi di bawahnya ya. Alhamdulillah ya Allah, sangat membantu di daerah-daerah terpencil. Tuh, kita lihat lagi komentarnya, ada aja yang mengkritik ya teman-teman, tapi siapa tahu ada benarnya juga loh ya. Tuh, harusnya akses dulu dibenarkan tuh ya. Harusnya makan dulu apa-apa, kalau makan dulu bisa punya tenaga, Bodi. Keren Pak Prabowo, Mas Gibran ngasih makan gratis. Ya, kita lihat ada video apa lagi nih. Ini komentar semua dari kalian semua nih. Ada yang pro, ada yang kontra ya, teman-teman. Namanya kebijakan, walaupun itu baik, tetap aja ada yang nggak suka ya. Ini kita lihat lagi ada video apa lagi nih. Pemerintah Indonesia melalui program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM. Program ini secara khusus menyasar UMKM yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan pangan sebagai bagian dari rantai pasok utama. Dengan fokus tersebut, program ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha kecil dan menengah di berbagai daerah. Nah, ini nih, gua suka nih yang model begini ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi program makan gratis ini memanfaatkan atau memberdayakan UMKM yang ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Produk-produknya semuanya itu menggunakan produk-produk UMKM. Membantu lah ya, teman-teman ya. Tapi itu regulasinya harus jelas. Karena kadang-kadang kan banyak UMKM yang nakal-nakal juga ini ya. Aduh, pokoknya nanti pas di lapangan harus ketat ini pengawasannya, Pak ya. Ini pesan dari apa ya, masyarakat juga nih ya. Ada balasannya nih, komentarnya ada 3 komentarnya ya tuh. Anakku sekolah di wilayah Jakarta Selatan, sampai saat ini belum ada program makan siang gratis yang dijanjikan sewaktu kampanye, kapan ya tuh.
Sekolahnya di Jakarta Selatan ya, amin tuh ya. Susu yang bagus dijaga ketat kualitasnya, terutama untuk anak SD. Oke 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 oke. Mungkin nanti ada gilirannya ya Bu ya, sabar sabar ya. Dan nggak semua sekolah juga bisa mendapatkan, mungkin ada kriterianya ya. Dan kita lihat ini apakah tanggapan dari Ibu Megawati terkait program makan siang gratisnya Pak Prabowo nih teman-teman ya. Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan tahu. Loh ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ibu ya? Paling tempe. Iyalah, aku bilang, karena saya bisa masak. Nah, keren nggak Presiden Republik Indonesia 3 profesor bebe juga masak boleh. Gila lah. Waduh. Gua kagak berani berkomentar ya Allah kalau udah ibu-ibu yang mengeluarkan pendapatnya ya suka-suka dia lah ya teman-teman ya. Kita lihat komentar dari netizen ini. Ada 23.400 balasannya ya Bu ya. Tahan, sabar ya. Siapa tahu komentar kalian yang keciduk ini. Kita lihat tuh. Kalau Partai Banteng kritik berarti pemerintah ada di jalan yang tepat. Loh. Kita lihat lagi ya teman-temannya tuh. Nenekku sebelum meninggal juga ngomongnya ngantur. Astaga ya Allah tuh ya. Masih terngiang-ngiang waktu minyak goreng mahal, nenek ini bilang apa ya, ndak usah digoreng, direbus aja ya. Ada yang masih inget kah? Tuh, ada masih inget, bukan pakai direbus, pakai pasir gitu ya tuh. Tuh. Faktanya orang yang semakin tua maka akan kembali seperti anak kecil. Ya, itu pendapatnya bebas ya, teman-teman ya. Tuh, betah banget rohnya. Ini aduh ya Allah, ini ada 217 balasannya nih di komentar, betah banget. Ada di bawahnya nih, kita tuh ya Allah pada ketawa semua. Itu komenmu Bang buat aku naik tensi ya Allah tuh. Dulu di zaman PDIP kalau beras naik susah makan singkong, cabai naik suruh tanam sendiri. Oh, suruh makan singkong, cabai naik suruh tanam sendiri gitu ya. Jadi solusinya itu ya. Indosat kenapa dijual Bu? Nenek ini ngomong berasa negara ini punya bapaknya. Ya, tuh. Apa prestasi Megawati? Banyak sih ya. Mungkin ada juga yang prestasinya, tapi ya namanya pendapat kan bebas-bebas aja ya teman-teman ya. Orang gini kok lama banget ya. Apanya we? Perjelas dong komentarnya, apanya ini yang lama ya. Oh mungkin pidatonya lama ya tuh. Bener Bu, 10.000 cuma dapat telur rebus sama nasi putih saja. Nih Pak Prabowo kan sudah bilang kalau tidak mau ya nggak apa-apa, minimal bersyukur Mbak anakmu tidak makan singkong. Ya kalau misalnya 10.000 itu sih nasi bungkus 10.000 dapat telur gitu, ada sayur-sayurnya juga. Tapi kalau memang itu produknya dari produk lokal, terus dari UMKM juga, ternaknya juga ternak apa ya, bukan telur-telur yang impor, telur yang memang dari peternak yang lokal, petani-petani Indonesia. Ya mudah-mudahan sih dengan harga segitu bisa worth it sih ya teman-teman. Kalau telur, tempe, nasi itu juga udah, dan sayur mayur itu udah vitamin yang cukup juga ya teman-teman ya. It's okay lah ya, namanya komentar ya bebas-bebas aja ya teman-teman ya. Tahan dulu sebelum kita dengerin tanggapan dari Pak Prabowo terkait komentarnya Bu Megawati. Kita lihat dulu ada komentarnya dari Bapak Deddy Mulyadi nih. Pak Deddy Mulyadi yang kemarin terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat juga menanggapi ini. Kita lihat dulu dah. Bu Mega sempat mengkritik soal makan bergizi gratis, katanya dengan harga Rp10.000 itu tidak memenuhi, kurang gitu.
tergantung sudut pandangnya ya. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang biasa makan di kota, mungkin angka 10.000 sangat dianggap kecil. Tapi bagi saya yang orang desa, 10.000 tuh bisa bermakna. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh, kan gitu loh. Ini bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik, karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kebutuhan dapurnya mayoritas warga itu tidak jauh dari angka 30.000. 20.000 masih bisa makan enak. Karena apa? Yang penting berasnya ada dan lauk pauknya. 20.000 itu masih bisa makan dengan enak sebenarnya kalau di desa. Tergantung wilayah ya. Karena setiap wilayah kan harga berbeda. Di Jawa Barat kalau untuk 10.000 masih masuk, masih bisa digunakan, dan apalagi dilakukan secara gotong royong. Misalnya begini, saya ini kan makan bergizi bagi anak sekolah, itu bukan barang baru. Saya dulu jadi bupati, itu meminta anak-anak sekolah itu untuk membawa makanan ke sekolah. Waktu itu dihilangkan budaya jajan dan diganti dengan makanan yang dimasakkan oleh ibunya di sekolah. Dalam seminggu sekali waktu itu kita mensubsidi telur dan susu. Seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan hari Jumat. Artinya bahwa program makan bergizi ini akan menjadi program yang sangat paripurna manakala didukung oleh semua lapisan. Pertama didukung oleh orang tua, yang kedua didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha yang konsen bagi kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Dan yang paling utama adalah stimulus dari makan bergizi ini adalah anak-anak harus dihilangkan kebiasaan jajan makanan yang tidak bermutu. Ini yang penting, karena ancaman bagi anak-anak Indonesia hari ini adalah mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bermutu. Nah, teman-teman ya, dari poinnya adalah di sini bukan 10.000-nya, tapi dari sudut pandangnya. Ketika nilai 10.000 itu diterapkan di kampung, maka itu akan menjadi nilai yang sangat besar dan cukup untuk makan sehari. Tapi kalau misalnya 10.000 itu dilihat dari sudut pandangnya orang kota yang memang belanja atau jajannya terbiasa dengan makanan yang enak-enak, ya sangat kurang ya teman-teman ya. Balik lagi, program ini adalah bertujuan untuk kalangan menengah ke bawah. Ya, itu perlu dicatat ya teman-teman ya. Jadi bagus juga tadi dari jawaban Pak Deji juga di sini. Gue sih setuju ya teman-teman. Jadi di sini adalah gunanya untuk menstimulus anak-anak supaya tidak jajan gitu ya. Dan untuk apa ya, butuh keterlibatan pihak-pihak lain. Kalau misalnya ada pengusaha yang pengen berbagi sedekah atau Jumat Berkah, bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah ini. Luar biasa kan jadinya teman-teman ya. Nggak setiap hari makan senilai 10.000. Kalau ada orang yang berbaik hati, pengusaha atau donatur atau yang pengen berbagi Jumat Berkah atau yang lain-lainnya, itu bisa semakin menambah kualitas yang 10.000-nya tadi ya teman-teman ya. Waduh, luar biasa ya. Apakah kalian setuju? Nanti tahan dulu, kalian boleh ketik di kolom komentar. Dan ini apakah pendapat dari para netizen terkait tanggapannya dari Pak Deddy Mulyadi nih teman-teman ya. Sabar. Desa mana 10.000 pakai nasi dan telur 4? Maksudnya telur dipotong 4 kali maksudnya. Tadi belum selesai ngomongnya Kak. Tuh, ada 2.233 balasannya di bawah itu ya. Lombok beli nasi 10.000 dapat lauk kering, tempe, mie goreng, telur, bacem 1 ayam, suwir ayam opor. Oh, masih ada juga tuh. Itu ada contohnya tuh di Lombok tuh ya tuh. Bener Kak, udah kenyang banget porsi orang dewasa. Beli rice bowl aja 7.000 dapat nasi ayam goreng perkedel sama telur dadar dipotong-potong. Oh, maksudnya telurnya dipotong 4, bukan telur 4. Aduh, yang jeleknya aja yang disebutin, diambil-ambilnya tuh ya. Betul banget, aku orang desa 10.000 tuh bisa puas banget makan. Iya sama, aku juga orang desa. Aku juga asalnya dari kampung gitu ya teman-teman ya. 10.000 itu kalau hidup di desa itu bisa banget makan gitu, kayak pecel segala macam bisa kok, soto apa gitu. Ya soto aja, gak usah pakai tempe atau apa gitu. 10.000 cukup ya teman-teman ya. Waduh, kita lihat lagi di bawah ini ada komentar apa lagi ya. Tapi kalau telur 4 10.000 pakai nasi itu di mana? Enggak, maksudnya dipotong 4 kali ya teman-teman ya. Nih tuh, warteg 10.000 dapat nasi telur dadar tempe tahu. Sebenarnya yang bikin sulit itu gaya dan gengsi hidup. Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Kita udah denger pendapat dari Pak Deddy Mulyadi ya. Nah, ini yang punya program. Setelah dikritik seperti itu oleh Bu Megawati, apa pendapatnya Pak Prabowo? Kita lihat dulu nih videonya nih. Saya mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan.
Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Saya masih mendengar beberapa. Ya teman-teman ya, itu jawaban tegas dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Jadi beliau benar-benar yakin bahwa program tersebut akan terrealisasi. Ya enggak juga kalau orang Jawa itu sak gitu ya. Sekarang bisa, sekarang mau, sekarang bisa. Enggak gitu juga. Memang perlu waktu. Kita bukan pemilik tongkat Nabi Sulaiman kata beliau tadi ya teman-teman ya. Ya namanya program itu kan ada jangka waktunya ya. Dan ini juga baru beberapa bulan udah bertahap dilaksanakan. Yang mudah-mudahan kita dukung. Ini sih baik, kalau menurut gue ini programnya baik dan ya pelaksananya bertahap ya. Kritik sana sini silakan, tapi kalau bisa selain mengkritik ya membantu juga ya teman-teman ya. Nah, kita lihat komentarnya ini ada berapa nih, banyak komentarnya ya teman-teman ya. Tuh, makan gratis udah nyebar tapi belum sampai daerah sini. Oh iya bener, udah nyebar ya. Mungkin belum sampai daerah kakaknya ya tuh ya. Terus maju Pak Prabowo, orang baik pasti ya. Allah merestui, amin ya rabbal alamin ya Allah. Tuh, betul banget ya. Betul Pak Presiden, lanjutkan, rakyat mendukungmu. Nah, semangat Pak Presiden, pasti bisa tahun 2025 makan gratis menuju masyarakat. Nah, jadi jelaskan ya, itu tetap akan menjadi prioritas program kerjanya Pak Prabowo ya teman-teman. Bukan berarti beliau lupa, enggak. Karena memang itu sudah dilaksanakan dan bertahap. Enggak bisa langsung selesai hari itu juga gitu kan ya teman-teman ya. Ya kalau yang mau mengkritik dipersilakan, tapi kritik yang sopan. Tapi lebih baik kalau saran gua tadi sih, ketimbang cuman mengkritik lebih baik membantu ya kan teman-teman, karena itu kan ya bukan berarti kalau nggak suka dengan program kerjanya kita juga nggak mau ngebantu orang juga. Kalau misalnya kalaupun kalian nggak suka dengan program kerjanya beliau ya kalian minimal punya hati untuk membantu sesama manusia. Nah gitu ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.